kita harus bersikap tenang karena ada di masa tenang. Kita Jadi tenang terus. tenang terus, kita mah udah tenang terus ya dari Iya, dulu iya. juga. Nah, sahabat SJ, kita akan diskusi dengan Ketua TKD Amin Jawa Barat dengan cara yang tenang karena dalam 1-2 hari ke belakang ini banyak kejadian yang menarik untuk dikupas, dibahas oleh Ketua TKD Amin Jabar, tentu dalam rangka menjelang 14 Februari ini. Tapi sebelumnya Kang, ini masih ada beberapa yang bertanya, mungkin orangnya kudet mungkin Kang, jadi nggak tahu, kurang tahu seperti apa sih profil Kang Haru Suwandaru itu, seorang TKD Amin yang juga Ketua DPW PKS, tapi beberapa tuh masih ada yang bertanya ini backgroundnya apa ya gitu. Barangkali mungkin melihat cara-cara yang disampaikan oleh Kang Haru seperti yang viral kemarin Kang di Bekasi ya, di Iya. Bekasi itu sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau boleh sih di awal saya nanya-nanya dulu tentang itu Kang. Mana? Kira-kira Kang Haru nih kalau sejarah singkatnya dari kapan sih mulai tertarik politik gitu, terus kenapa sih mau ikut mikirin perpolitikan Indonesia gitu? Kalau mulainya kapan susah ya. Tapi paling sejak saya ditawarin aja masuk Partai Keadilan ya. Itu di Berarti tahun 97 ya. 97 itu masih kuliah atau sudah selesai? 97 teh kayaknya kuliah ya, Masih tingkat kuliah? akhir ya. Oke. Tingkat akhir, terus kamu bantuin lah katanya, kata kakak kelas saya kan di ITB juga. Oh di ITB, kuliah di ITB. ITB S1-nya. Bantuin di Partai Keadilan. Saya mau jadi dosen sekarang itu. Mau jadi PNS kan nggak berpartai, nggak usah, di belakang aja bagian bikin proposal. Oke. Jadi apa, moderator. Oh ya oke lah. Mau hubungi pembicara, ya udah. Bikin proposal, jadi moderator gitu aja. Lalu 2006 kemudian jadi ketua DPD gitu ya. DPD Partai Keadilan Sejahtera. Atur nuhun Kang. Nuhun Kang Ali. Kemudian kafenya maju terus ya. Nuhun Kang. Kalau agak mundur sedikit Kang, atau ada yang nawarin? Kan yang nawarin Bantu-bantu aja. yang maksud saya kalau yang nawarin pasti nggak semata-mata asal nawarin kan, tahu dulu kan ini Kang Harun ini orangnya seperti apa dan segala macam. Artinya apakah sebelumnya juga sudah mulai ada ketertarikan ke dunia politik itu, diskusi Enggak, tahu segala aja macam? saya di Salman, terus di himpunan gitu, Aktivis suka Salman, himpunan. suka berorganisasi lah Oke, itu. gitu. Terus gimana kamu gabung gitu? Aduh, saya bilang saya mah mau jadi PNS. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, bantu-bantu aja. Begitu kan 2000 berapa itu? 2004 ya. Pemilu kan saya nggak ikut. 2006 ada penjaringan kan, penjaringan calon calon anggota pertimbangan daerah MPD. Gitu. Saya masuk nih sekarang di penjaringan. Udah tenang aja, nama juga MPD, majelis pertimbangan. Wah, ngasih pertimbangan aja. Nggak akan terkenal gitu. Ya oke. Gitu. Ternyata masuk 15. Lalu pada saat itu ada aturan, anggota dewan nggak boleh jadi pengurus partai. Nggak boleh jadi ketua partai. Oh, oke. Saat itu PKS kan itu masuk ke musyawarah daerah. Saya komplain lagi, ini saya gimana? Wah, nggak akan kepilih lah katanya. Orang bertiga gitu katanya. Udah tenang aja. Pas musda yang satu ibunya sakit, nggak datang. Tinggal berdua. Jadi 50-50. Waduh, udah 50-50. Kan nggak sifatnya kan nggak voting kan, musyawarah. Kata teman saya udah ada arahan dari DPP itu. Petugas lain gitu. Kamu waduh, sih jadi saya gitu. Ya sudahlah, kalau misalnya emang nggak ada lagi gitu kan, masa musda batal gitu kan. Ya akhirnya saya jadi ketua DPD 2006. 2006. Padahal sebelumnya
masih ada khawatir terkenal ya. Jadi Iya, akhirnya mau nggak mau. iya. Itu 2006 ya. Saya kan lulus 98 S1. S2 2001 selesai. Sudah S2. Ya, ya. Sedang S3 ya. S3. Sedang S3 kan udah dosen kan ceritanya. Saya 2003 Masih ngejar dosen. masih kan saya 2003 masuk S3 Oke. di ITB. Jadi lagi mahasiswa S3 itu. Gitu. Terus 2006 jadi ketua partai. Jadi, Wah, itulah di situ kan hidup saya berubah. oke. Dari mau jadi dosen, ya mau kayak dosen ITB aja. Iya, iya. Dosen punya usaha, udah ketemu mahasiswa, hidup normal, Iya, iya. kuliah jam 7, jam 4 udah di rumah. Ngasuh budak. Faktanya hari ini jadi abnormal. Iya, abnormal. Tapi cita-cita jadi dosen masih ada nggak, Kang? Aduh, suatu saat Ya, nih. mungkin ya. Kan di politik nggak akan selamanya ya. Hmm. Mungkin suatu hari balik lagi ke kampus. Ya, ya. Kalau kepake. Pasti kepake ya, berbagai pengalaman ini. Dan yang menarik ketika bicara kampus kan kemarin data terakhir yang saya baca itu 70 lebih. Tapi 66 kampus, 20-an non kampus yang menyuarakan keprihatinannya atas kondisi bangsa kita hari ini. Artinya saya ingatnya kalau 98 tuh mahasiswa yang turun. Kalau sekarang mahasiswa, dosen, rektor semuanya pada turun. Artinya ada concern yang lebih dari kampus-kampus. Kang Haru menangkap seperti apa kira-kira Kang dari pemahaman atau dari pengalaman Kang Haru sebagai mahasiswa tempo hari, kan di depan kita juga ada mahasiswa-mahasiswa nih Kang. Ini sepenting apa sih pemahaman politik buat usia-usia mahasiswa ini? Biasanya kita kan suka dengar istilah Indonesia tidak baik-baik saja. Iya. Menurut saya Indonesia gawat darurat. Gawat darurat mau lebih levelnya lebih berbahaya dibandingkan tidak baik-baik saja. Iya, gawat darurat. Jadi ya para guru besar turun, tapi saya juga nggak akan didengar. Nggak akan didengar. Nggak akan didengar. Jadi para profesor udah ngomong nggak akan didengar. Kenapa tuh? Berasakan saya amati aja ya selama mungkin 10 tahun ini. Oke. Jadi menurut saya nggak akan didengar. Show must go on. Gitu. Jadi jangan seneng dulu gitu. Para profesor udah bicara. Ya, saya kira dia akan jalan terus. Gitu. Sampai dihentikan. Sampai dihentikan. Tapi upaya sampai dihentikan ini tentu ada proses yang terus bergerak, berproses gitu kan Kang. Artinya di sini tadi mahasiswa bicara, dosen, rektor bicara. Di sini ada yang bikin film dokumentari Dirty Vote. Ini kemarin baru tayang sekitar 24 jam yang lalu, tapi dahsyat langsung kemana-mana. Bahkan sudah direspon oleh kubu TKN 02. Yang lucunya waktu ngeresponnya itu sebelum dirilis. Dirilisnya itu tanggal 11 Februari jam 11 di YouTube. Ini sebelumnya sudah ada respon. Padahal belum rilis. Kayak ini lucu juga nih. Yeah. Tapi kalau saya ngelihat Kang di film itu, ini sebagian besar sih kita yang menonton tayangan-tayangan politik tiap hari sudah tahu lah isinya tuh. Ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini. Yeah. Bahkan beberapa juga sudah kita bahas bersama. Yeah. Tapi ketika dirangkai, ini menjadi sebuah tampak sekali terstruktur, sistematis dan masifnya itu nampak. Yeah. Nah, ini barangkali Kang Haru dapat informasi lebih. Ini bagaimana ceritanya? Kok bisa ada film ini muncul atau orang-orang ini yang kita ketahui sebagai dosen juga tiga-tiganya sebagai pakar ahli tata negara sudah speak up-nya sebegini berani gitu. Iya, tapi tetap saya pada pernyataan saya yang pertama. Nggak akan digubris. Yang bersangkutan tidak akan menggubris. Kita sih pas lihat itu kan saya bilang kalau punya hati pasti bergetar. Iya. Ya kan? Jadi kalau sudah tidak bergetar berarti tidak punya hati atau hatinya sudah mati. Gitu. Jadi pas kita lihat itu kan yang ada sedih sama marah gitu.
Yang saya rasakan sedih, saat marah. nonton itu. Padahal faktanya tidak ada yang baru. Yang disampaikan bisa di cross check. Iya. Ini bukan film fiksi, bukan film imajinatif, bukan satir, bukan. Ini film dokumenter. Iya, iya. Fakta bisa dikutip, bisa dicek, bisa dikonfirmasi. Iya. Tapi melihat watak ya, menurut saya tidak akan berhenti sampai dihentikan. Gitu. Ini menarik nih kata terakhirnya, sampai dihentikan ini maksudnya bagaimana, Kak? Apakah akan ada kejadian-kejadian yang mengarah ke sana, kah? Nah, kalau yang bersangkutan tidak mau mendengar, tidak mau menggubris berdasarkan sejarah gitu, tampaknya endingnya akan sangat mengerikan, akan sangat mengenaskan. Ending itu berarti kalau yang saya tangkap hitungannya hitungan hari-hari ini. Kalau nggak hari ini ya mungkin minggu ini apa bulan depan, maksimal bulan depan lah. Apakah begitu atau gimana? Ya kan 14 Februari ini kan sudah 3 hari, 2 hari ya. Ya artinya kan itu sudah di TSM tadi. Iya. Sudah direncanakan dengan TSM, terstruktur, sistematis, masif. Ya kan? Nanti kan akan ada hasil pemilu. Kan hari ini kan sudah mulai banyak komentar ya kan tentang oknum aparat penegak hukum yang menekan ya kan sampai jadi alat pemenangan gitu kan. Kan udah luar biasa ya kan. Makanya kita lihat nanti 14 Februari seperti apa. Apakah itu bisa menghentikan? Maksudnya hasilnya gitu, Bang? Iya, apakah hasilnya itu bisa menghentikan perilaku ini atau tidak bisa menghentikan? Misalnya katakanlah jadi 2 putaran. Ya kan? 2 putaran itu kan sebetulnya sudah kekalahan buat mereka. Iya kan, awalnya kan kampanyenya kan 1 putaran. Iya. Terus misalnya jadi 2 putaran. Nanti menghadapi 2 putaran bagaimana? Apakah putaran kedua nanti berhenti atau tidak? Kalau misalnya tidak berhenti, ya nggak apa-apa. Tapi saya tadi mengingatkan aja, biasanya kalau sudah keterlaluan, sudah kelewatan itu, akhirnya itu kan sangat mengenaskan. Oke. Apakah itu bisa saya gambarkan sebagai sebuah keterulangan gerakan mahasiswa 98, pendudukan, kemudian menteri-menteri mundur, akhirnya 1-2 hari. Ini bukan 98. Ini 2024. Yang kita semua tidak pernah mengalaminya. Oke. Artinya eskalasinya akan lebih tinggi atau sesuatu yang tidak baik yang dilakukan, yang sudah diingatkan, tapi terus saja tidak mau mendengar, sehingga nanti terakumulasi, ia akan merugikan semua pihak, termasuk yang bersangkutan, termasuk rakyat, termasuk bangsa dan negara. Kita nggak mau itu sebenarnya. Dan kita sudah sampaikan pesan itu. Jangan begitu. Gitu. Berkali-kali itu tidak baik untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk teman-teman Anda. Gitu. Dan kekeh. Kalau melihat gayanya menurut saya akan kekeh. Sampai ujung penghabisannya. Sampai ya dihentikan. Dengan segala cara. Dengan cara yang mengenaskan tadi. Ya, endingnya akan mengenaskan. Menurut saya kalau yang bersangkutan tidak berhenti. Punten ya Pak Harto itu luar biasa. Pak Soekarno itu luar biasa. Buat saya layak disebut pahlawan. Pak SBY, Gus Dur, keren, Habibie, gitu. 2024 belum pernah terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak ada polanya. Dulu kan yang turun mahasiswa. 65, 98. Yang turunnya guru besar. Ya kan? Dulu nggak ada dirty food.
Sekarang ada Dirty Food. Gitu. Jadi ya menurut saya berhentilah segala lagi ada kesempatan. Don't try this at home. Dan ya barangkali kesadaran itu seperti hidayah mungkin Kang. Artinya kita semua bisa berharap, tapi ya ujungnya. Sekarang ginilah, apa tanggapan Kang Saiful ketika seseorang mengatakan, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu hebat. Oh itu tantangan. Iya. Dan aktivis itu akan mendidih darahnya ketika mendengar challenge seperti itu. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu hebat. Kan berarti sangat confidence. Gitu. Cuma saya kasih tahu dia masih di bawah seseorang yang mengatakan pernyataan yang lebih hebat lagi. Apa tuh? Kalau mau silahkan dicoba. Okay. Kalau mau yang bersangkutan mencoba ya. Ana rabbukumul a'la. Apa tuh? Apa Kang artinya Kang? Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Iya. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. The best. Gitu. Ya. Semua kecil, semua jadi remeh. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Gak ada lagi. Itu udah paling top. Gitu. Nah, jadi yang bersangkutan belum sampai situ baru ngomong, kalau kamu bisa ngalahin saya, kamu hebat. Oke. Sama kan, temennya udah ngomong kan, sepertiga sumber daya Indonesia ada bersama dengan kami kan gitu. Kan semangat kan ini. Oke. Baiklah. Itu justru meningkatkan gairah. Ya semangat gitu kan. Oke. Nah, apakah itu juga memang tercermin dari kampanye terakhir kemarin tanggal 10 Februari di JIS yang nyaris semuanya itu jalan kaki 45 km, pulangnya juga sama karena parkiran yang sangat penuh. Dan berbagai kejadian menarik lah. Kang Aru bagaimana melihat kampanye akbar kemarin di JIS? Ya sebetulnya kan waktu Pak Anies jadi gubernur kan didahului oleh 411. 212. Ya kan? Akhirnya kan seperti yang kita saksikan Pak Anies jadi gubernur. Nah sekarang Pak Anies mau jadi presiden, itu jauh lebih berat. Gitu. Saya sih melihat JIS itu ya satu ekspresi dari masyarakat gitu. Seperti itu ekspresinya, menginginkan perubahan. Tapi kan temannya Pak Anies juga kan bikin acara di GBK kan, yang katanya habis ratusan miliar kan. Ya artinya kalau cerita mengumpulkan massa, baik dengan ratusan miliar atau tanpa ratusan miliar, kan seolah-olah jadi sama-sama. Saya sangat tidak membicarakan itu sebetulnya. Tapi yang saya mau balik lagi itu tadi. Itu mah hukum alam. Jika sesuatu itu yang tidak baik dilakukan terus-menerus berkali-kali, sudah diingatkan tidak mau dengar gitu. Bahkan sangat percaya diri. Nah, ujungnya tidak baik. Gitu. Bahkan akan sangat mengenaskan, dan Indonesia kaya dengan sejarah semacam itu. Bahkan dunia. Bahkan di dunia. Contoh sudah banyak di dunia. Sudah banyak, harusnya tapi belajar. Tapi nampaknya dia tidak melihat itu. Ya mungkin nggak peduli. Kan di film itu dikatakan, untuk melakukan ini semua Anda nggak usah terlalu cerdas. Cukup Anda culas dan tidak punya malu. Iya. Keren kan? Nah, sekarang apa mungkin akan berubah orang culas dan tidak punya malu? Sampai dihentikan. Kan kata Rasul juga gitu. Lakukan apa saja. Kalau kamu sudah putus surat malunya. Jadi udah nggak malu, udah sifatnya udah culas, ya nggak punya harapan apa-apa. Bahkan di Al-Quran juga kan sama saja, kamu kasih tahu dan tidak kamu kasih tahu. Sama saja. Gitu. Kalau artinya sama saja berarti kita harus kasih tahu atau biarin aja? Kan enggak sama dong, saja. kita harus kasih tahu. Oh tetap, itu ikhtiar. Ya harus kan, kita sama saudara kan harus terus mengingatkan. Sebangsa setelah air. Seiman lagi katanya kan? Oh iya, makanya kan saya bilang juga kenapa jadi viral kan begitu.
Sebetulnya kan apa yang diceritakan di Dirty Food itu kan dengan yang saya omongkan kan inline. Ya. Ketika sekarang semua lini, semua sisi sudah sempurna dikendalikan, dikuasai. Nggak ada lagi, nggak ada peluang lagi. Sekarang kita mau bikin apa? Ya kan? Kita mau bikin apa? Kan itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita tidak punya iman, kita akan ikut. Menyerah. Sudahlah, kita gabung aja. Tapi kalau kita punya iman, punya hati nurani, kita kan akan marah. Akan sedih kan? Makanya kita akan melawan. Gitu. Anggap 14 Februari kan sudah TSM. Ya. Makanya saya bilang, itu mau berhenti nggak? Gitu. Sebelum 14 Februari. Mau berhenti nggak? Enggak. 14 Februari di otak-atik nggak? Gitu. Ya kan? Nanti hasilnya gimana? Okay. Anggap misalnya lanjut, misalnya putaran kedua. Di otak-atik lagi nggak? Masih aja gitu. Sudah. Oke, kalau begitu Kang, ini segmen akhir kita nih. Lantas apa yang bisa kita lakukan pendukung Amin, pendukung PKS dan partai koalisi lainnya sampai 14 Februari ini? To-do list-nya apa nih Kang? Ya, pertama kita kan harus mengerti sekarang situasinya bagaimana. Ya. Kan beda persiapan 99, persiapan 2004, persiapan 2014, 2009, 2014, 2019. Kan kita nggak begini 2019. Nggak segininya. 2024 ini potensi kecurangannya sangat tinggi. Di TPS, setelah di TPS. Bayangkan sudah sampai di MK, kan sudah di ujungnya. Ya kan? Aparat kepolisian, oknumnya gitu kan. Semua penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pemilu, coba yang di mana-mana. Makanya langkahnya ya kita harus bersatu, kita hadir di TPS, kita perbanyak zikir, perbanyak istighfar, kita terus mengingatkan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, oknumnya gitu ya, kemudian penegak pemerintahan, ASN, semuanya agar kembali ke jalan yang benar. Amin. Mudah-mudahan insaf. Nah, Kang. Mudah-mudahan berhenti. Iya. Nah, kalau berkaca ke 2019, kita tahu di koalisinya PKS itu bersama partai yang lain, yang dominan di saksi PKS. Kalau hari ini sejauh mana, Kang? Barangkali ada kekurangan di 2019 yang hari ini sedang diperbaiki, cara-cara teman-teman saksi dan sebagainya. 2019 kan saya tim Pak Prabowo. Iya. Ya kan? 2014 juga sama. Gitu kan? Sekarang 2024 saya tim Pak Anies. Iya. Dulu nggak ada tuh saksi Pilpres, nggak ada. Dulu nggak ada saksi Pilpres. Jadi yang ngumpulin C1 planonya itu nggak ada? Nggak ada. Kan nggak ada saksi. Okay. Saya ngomong Jawa Barat aja ya. Iya. Saya nggak tahu yang lain. Karena dikiranya saksi Pilpres dengan saksi Pileg sama. Padahal itu kan beda mandat. Dulu. Kalau sekarang kan sudah bagus. Ada saksi Pilpres, ada saksi Pileg, walaupun orangnya sama, tapi kan 2 mandat. 2 surat mandat. Udah gitu ada relawan luar TPS, ada dapur umum. Relawan luar TPS itu saksi luar ya maksudnya? Saksi luar. Artinya perintahnya setelah nyoblos ikuti perhitungan suara, tetap amati proses penyelenggaraan pemilu, ya kan, kawal terus sampai di KPU pusat, dari sejak di TPS. Artinya kesiapan hari ini jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu. Kesiapannya jauh lebih baik, lawannya jauh lebih berat. Oke. Dan Jawa Barat tentu menjadi lumbung terbesar yang diharapkan oleh tim Anies Mohaimin karena semua tim ya. Semua tim. Jadi karena kan DPT-nya paling besar. Ya, itu dia. DPT paling besar. DPT paling besar. Kemarin sudah pengalaman 2 pemilu memenangkan 60%. 60%. Itu kan default mereka kan itu. Ya.
Cuma saya bilang kan gitu, 60%. ya kan kita ambil saham kita kan gitu. Oke. Kita tarik saham kita. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Artinya Amin bisa menang di Jawa Barat. Gitu. Tapi Syukur kalau bisa 1 putaran. Amin. Kalau nggak 1 putaran, 2 putaran boleh. Ini saya pengen ada penekanan sedikit, yang barangkali ada yang pengen tahu juga lebih ini. Yang tadi yang narik saham itu logika narik saham itu keren sekali. Boleh diulang, Kang? Iya kan 2019 Pak Prabowo 60%. Ya. Pak Jokowi 40%. Sekarang Pak Jokowi kan narik saham dari PDI Perjuangan. Jokowi narik saham dari PDIP. Sehingga Pak Ganjar kan berat ya. di Jawa Barat. Karena sahamnya diambil sama Pak Jokowi. Ngumpul di Pak Prabowo kan. Ya. Nah kita ambil saham yang di Pak Prabowo gitu. Yang 60%. Yang 60%, ya mau 50-50 boleh lah. Gitu. 50-50 itu 80-20 gitu. Oke. Artinya target 80% Jawa Barat ini tetap ya, tidak goyah kan ya? Iya. Sebagai sebuah target itu upaya pencapaian. Iya kan kemarin saya belum ngitung Dirty Food. Oh ya, tambah ada film itu ya. Saya belum ngitung Guru Besar. Iya, betul. Ya kan, artinya ya masyarakat juga memahami lah gitu ya. Artinya kita kan hanya bisa menyampaikan kampanye gagasan. Menyampaikan jangan begitu. Itu tidak baik. Kan cuma sampai situ kita bisanya. Nggak bisa lebih. Sisanya ya enggak. Kita lihat sebagai bangsa, sebagai warga negara, kita lihat sama-sama. Kayak apa nih pertunjukannya kan gitu. Ya. Kan saya nggak bisa kan, saya konfres dulu sebelum 14 Februari. Oke, baik. Luar biasa. Ini informasi yang saya kira sangat bagus di masa tenang ini. Mudah-mudahan semakin yakin dengan pilihannya mau coblos yang mana, tentu berdasarkan proses menyandingkan dan membandingkan. Terima kasih banyak Kang Harun. Mudah-mudahan masa tenang ini aktivitas jadi nggak ada, jadi tenang juga. Oh enggak, kan kita lagi nyiapin saksi kan. Oh. Enggak, masa tenang itu masa riweuh. Oh, jadi masa tenang itu apa, stempel dari pusat. Itu mah buat pemilih. Buat pemilih. Atribut diturunkan. Kalau buat tim kan. Buat tim. Ya kan kita harus nyiapin saksi. Justru makin sibuk. Nanti ada yang sakit gimana, harus kita ganti orangnya. Oke. Itu ya riweuh karena kan 140.000 orang. Iya. Kan bukan ngurus 1-2 orang. Luar biasa. Jadi doanya aja. Kesehatan harus dijaga, vitamin segala macam. Sehat, lancar, pemilunya jujur luber. Amin. Jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sami-sami. Jazakallah khairan katsiran. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tampi ya.